3 Oktober, seorang teman bernama Fakih yang kukenal ketika mendaki di Gunung Rajabasa menghubungiku bahwa ia ingin berkunjung ke rumah. Aku terkejut, pasalnya jarak rumahnya ke rumahku cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Lagi pula, dia belum pernah ke daerahku. Setelah Sherlock, beberapa jam kemudian, dia datang. Kujamu dia dengan secangkir teh, pisang goreng, dan nasi goreng terenak buatan sang ibu. Seiring jam berjalan dan seiring obrolan yang makin seru, Fakih mengajakku untuk mendaki Gunung Betung. Tanpa berpikir panjang, aku pun mengiyakan ajakannya, lalu packing untuk besok. Iya, memang mendadak, tapi dia bilang kalau direncanakan sejak jauh hari, terkadang malah nggak jadi. Setelah packing, setelah pamit, kami pun memulai perjalanan ke tempat kediaman Erik untuk bermalam. Seorang teman yang juga kukenal ketika mendaki gunung. Dari rumahku menuju rumah Erik sekitar 2 jam. Kami sampai pukul 10 malam. Kukira kita akan mendaki hanya bertiga. Ternyata tidak, berenam. Tatkala matahari mulai terbit, tatkala nyawa mulai mengumpul setelah tidur nyenyak semalam, kami pun sarapan lalu tancap gas menuju base camp pendakian Gunung Betung. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di desa Walurejo, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, desa terakhir di kaki Gunung Betung. Setelah mengurusi maksi dan lain sebagainya, ketika ingin mendaki, si penjaga basecamp mewanti-wanti bahwa akan banyak sekali pacet di atas. Mungkin pendaki lain menganggap itu hal yang sepele, tapi jujur, aku takut dengan hewan itu. Matahari mulai naik dan semangat mulai meningkat. 1,5 jam perjalanan, kami sampai di pos untuk bersuah foto. Karena hanya di pos ini kita bisa melihat pemandangan. Gunung Betung adalah gunung yang puncaknya tidak bisa melihat pemandangan dan hanya memiliki 1 pos. Ternyata di pos ini ramai pengunjung dan kami sempat berbincang dengan pendaki lain. Dia tidak ke puncak, nggak berani, banyak pacet, tuturnya. Merasa senang karena ternyata ada yang sepertiku. Tapi merasa takut karena ekspektasi burukku terhadap pacet semakin parah. Fakih terus menyemangatiku untuk melawan rasa takut itu. Dan kami mulai melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di air terjun, kami istirahat untuk membuat ramuan pengusir pacet. Kalau tidak pakai sopel, kita bisa pakai air tembakau lalu dioleskan ke kaki. Baru memulai perjalanan kembali, beberapa pacet sudah menempel di kaki. Astaga, sudah pakai sopel dan tembakau pun masih banyak pacet yang bertamu di kakiku untuk mencuri darah. Tak lama, kami bertemu 2 pendaki yang turun dari puncak. Mereka berpesan untuk hati-hati terhadap pacet di atas dan juga bagas. Bagas, sebutan untuk babi ganas. Mendengar cerita mereka, sebagian dari kami hampir memutuskan untuk kembali turun, termasuk saya. Tetapi lagi-lagi Fakih menyemangati, bimbang, dan akhirnya memutuskan untuk lanjut. Setelah hampir 7 jam perjalanan dan berpuluh-puluh pacet mencuri darah, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Betung. Rasa takut, letih, haru, bahagia bercampur menjadi satu. Dan aku berpikir bahwa kita itu lebih hebat dari yang kita bayangkan. Maka dari itu, jangan berpikir bisa atau tidak bisa, tetapi berpikirlah mau atau tidak mau.